Oke, selamat malam semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi. Walaupun PA kita lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Baik itu kita mau belajar firman-Nya, bahkan terlebih lagi ketika kita boleh sama-sama mendengar, kita boleh sama-sama berdiskusi, kita boleh sama-sama membicarakan firman Tuhan ini, kita kembali juga semakin mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, bahkan lewat setiap firman Tuhan yang boleh kita sama-sama baca dan renungkan pada malam hari ini, itu boleh lagi menguatkan iman kita ya. Mari sebelumnya mungkin saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh dikumpulkan lewat Zoom. Untuk PA kami pada malam hari ini membahas di dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13. Biarlah senantiasa ketika firman Tuhan ini boleh kami sharingkan, firman Tuhan ini boleh kami sama-sama baca, bahkan kami renungkan. Kami meminta Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa memberikan kami pengertian, hingga ketika kami boleh mengikuti PA ini, kami diberikan suatu pemahaman yang baru, bahkan juga kembali menguatkan iman kami. Biarlah kami juga boleh belajar dari tulisan Paulus ini, dan kami semua juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami mungkin sedang ingin bergabung maupun karena ada sinyal yang kurang bagus. Biarlah senantiasa juga Tuhan menolong mereka, agar mereka boleh join bersama-sama dengan kami untuk merasakan sukacita ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk sama-sama belajar firman-Mu dari kitab Roma. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Amin. Ini saya sekaligus jadi moderator ini jadinya ya. Contoh Andi belum masuk ya? Sudah contoh. Oke, silakan. Tadi sinyalnya jelek. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mohon maaf tadi ada sinyal yang kurang bagus, saya harus keluar dulu. Hari ini kita akan bersama membahas bagian baru dari kitab Roma, tepatnya di Roma 9. Seperti biasa, kita akan bersama mendengar pembahasan terlebih dahulu dari contoh Indra, dan kita akan lanjuti dengan diskusi. Dipersilakan untuk contoh Indra. Oke, terima kasih. Ini karena kita kan yang offline juga gabung nih di sini nih. Jadi ada dua penyaji dan saya dengan ayat 8, artinya bukan anak-anak menurut daging lah, tetapi anak-anak Kontrol Indra termute. satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ayat 12, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, hamba anak yang muda. Yang 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 9 adalah satu bagian dalam perjanjian baru yang paling kuat mengenai kedaulatan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Roma pasal 9 adalah salah satu bagian dalam perjanjian baru yang paling kuat mengenai kedaulatan Allah. Kemudian kalau pasal 10 itu nanti yang berfokus pada tanggung jawab manusia, menyatakan kehendak bebas manusia. Sedangkan nanti pasal 11 menyatakan maksud penebusan yang abadi dan mencakup semua. Nah, di awal Roma pasal 9 ini, Paulus menyatakan kesedihan hati yang begitu mendalam.
Sebentar, saya ada sedikit. Ya. Di awal Roma pasal 9, Paulus menyatakan kesedihan hati yang begitu mendalam. Ya, seperti lihat di slide. Maka pertanyaannya, kenapa di awal 9 Paulus itu menyatakan kesedihan hatinya begitu ya? Mengapa demikian? Dia melihat dan menyaksikan saat berita Injil tentang Yesus Kristus adalah Mesias yang dia sampaikan, sangat sedikit orang Yahudi itu yang mau menerima. Jadi ini yang menjadi suatu alasan kenapa di pasal 9, di awal pasal 9, Paulus itu menyatakan begitu sedih hatinya yang begitu mendalam. Disebabkan dia melihat dan menyaksikan saat berita Injil itu disampaikan kepada orang Yahudi yang ada di Roma, itu sedikit sekali orang Yahudi itu yang mau menerimanya. Gitu ya. Sebaliknya, yang ada saya tulis di slide, sebaliknya justru orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, dari suku-suku lain, mereka menyambut dengan sukacita itu pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Agak sedikit lucu ya. Sama halnya dengan kita pada saat ini gitu ya. Di mana saja di muka bumi, di mana saja kita yang bukan suku orang Yahudi, tetapi kita menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau di slide saya tadi ada bahkan juga di Alkitab tulis pilihan atas Israel. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, loh kenapa harus Israel sih? Kenapa harus Israel yang dipilih begitu kan? Pilihan atas Israel. Kenapa Israel? Nah, mari saya mengajak jemaat semua untuk sama-sama membuka Ulangan 7, Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9. Pilihan atas Israel. Lah, terus kenapa? Kenapa harus Israel begitu kan? Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Jika sudah mendapat, kalau belum saya bacain deh ya. Ulangan 7 ayat 7 sampai 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi siapa? Mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan Allah telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Maka terjawablah satu pertanyaan, kenapa sih harus Israel yang dipilih? Di dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 9 sudah tadi kita baca bahwa sebenarnya bukan karena orang Yahudi, orang Israel itu bangsa yang besar, atau mereka punya segudang prestasi, atau mereka orang yang unik. Bukan, ada satu perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka yang terus dijalankan sampai saat ini begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, mari kita bahas Roma 9 ayat 6 sampai 13. Paulus memberikan jawab dengan memaparkan tentang sejarah orang Yahudi dari perjanjian lama. Firman Allah dalam konteks ini menunjuk pada janji-janji perjanjian dari perjanjian lama. Janji Allah adalah pasti. Bilangan 23 ayat 19. Allah tidak mungkin berdusta. Yesaya 40 ayat 8. Firman Allah untuk selama-lamanya. Yesaya 55 ayat 11. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 6 sendiri ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi dikatakan bahwa di ayat 6 ini, jelas firman Allah itu tidak mungkin gagal, karena setiap perkataan atau setiap janji yang Allah ucapkan, tadi seperti ayat yang saya kutip tadi, bahwa dia nggak mungkin berdusta. Bahwa firman Tuhan itu ada untuk selama-lamanya. Bahkan firman Allah itu yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin akan kembali dengan sia-sia. Ayat 6 dimulai dengan otoritas firman Allah. Firman Allah tidak gagal. Firman Allah tetap ada dan harus menjadi dasar. Kita setuju itu. Firman Allah tetap ada dan harus menjadi dasar dalam setiap kehidupan seorang Kristen. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka firman Allah tidak mungkin tidak
tidak menjadi pondasi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pasti setiap dalam menjalani kehidupan firman Tuhan menjadi yang dasarnya, yang utama. Firman Allah begitu penting ya buat setiap kehidupan seorang anak Kristen. Nah, dalam pemberitaan Paulus juga sama. Jadi Paulus juga sama. Dia juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam setiap pelayanannya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dia ngarang gitu kan. Ya tetap di dalam setiap pelayanannya Paulus, di dalam setiap perjalanannya, di setiap kunjungannya, tetap firman Tuhan itu menjadi landasan yang utama. Bahkan di dalam Roma pasal 9 ayat 6, Paulus itu dengan tegas mengatakan bahwa firman Allah itu tidak mungkin gagal. Dari otoritas firman Allah, Paulus sendiri pun berani dengan lantang mengatakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, pernyataan Paulus kepada orang-orang Yahudi tentang firman Allah pada ayat 6, gagal dalam bahasa aslinya ekpipto, lebih tepat itu dimengerti dengan mengatakan bahwa bukan janji Allah sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda baca ayat 6, Roma 9 ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, kalau bahasa aslinya lebih bilang begini. Janji Allah itu bukannya sudah tidak berlaku lagi, tapi tetap terus berlaku, begitu ya. Jadi bukan gagal. Hal ini bisa kita lihat dengan tujuan Paulus kepada orang Yahudi di Roma, bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa janji-janji firman Allah bukannya tidak berlaku lagi. Ya. Saya lanjutkan. Ini slide-nya agak terlambat ya kalau muncul ya. Nah, mengapa Paulus mengatakan firman Allah tidak mungkin gagal? Firman Allah tidak mungkin tidak berlaku lagi. Apa yang menjadi statement Paulus sehingga dikatakan di ayat 6, firman Allah itu nggak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin tidak berlaku lagi. Jawabannya maka kita akan temukannya di dalam pembahasan kita. Seperti kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan, ya kan? Roma 9 ayat 4 dikatakan mereka itu orang Israel telah diangkat menjadi anak. Tadi ya Roma 9 ayat 4. Status yang begitu berharga kita tahu ya. Firman Allah mengikat bangsa Israel dengan satu perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian itu bukan hanya berisi bahwa mereka menjadi bangsa yang besar. Namun perjanjian itu juga berisi tentang mereka sebagai umat yang dipilih untuk jadi saksi-saksi Kristus dalam mewartakan dan juga menyatakan Injil Kristus kepada dunia. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel bukan hanya untuk diberkati menjadi bangsa yang besar, namun dia juga menjadi messengernya Allah. Kita tahu bersama bangsa Israel juga pun gagal dalam menjadi messengernya Allah. Firman Allah dikatakan tidak gagal karena walaupun bangsa Israel menolak Kristus yang diberitakan dan tidak mewartakan Injil itu dengan kesetiaan, bukan berarti firman Allah itu gagal. Kemudian janji Allah terputus atau tidak punya efek. Itu lagi, tidak mungkin. Tidak mungkin perjanjian itu kemudian putus. Oh, karena kamu gagal, ya sudah perjanjian kita batalkan. Kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Ataupun dikatakan janji itu sudah tidak punya efek karena begitu membangkangnya bangsa Israel atau begitu bencinya bahkan bangsa Israel ini sehingga sudah tidak ada efek lagi. Bukan seperti itu. Alasan yang kedua, kenapa Paulus mengatakan bahwa firman Allah tidak mungkin gagal atas pilihan Israel? Karena Israel yang sejati ada Israel yang berdasarkan janji Allah, bukan berdasarkan garis keturunan. Gitu ya. Pada ayat yang ke-7, hanya beberapa dari anak-anak, sekarang kita perhatikan di ayat yang ke-7 ya. Dan juga itu semua dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Alasan kedua, yaitu pada ayat yang ke-7. Hanya beberapa dari anak-anak Abraham adalah anak-anak perjanjian. Lihat ayat 7 ya. Bukan berdasarkan garis keturunan mereka semata, namun harus berdasarkan iman mereka. Roma 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan secara rohani, bukan secara hurufiah. Di dalam Roma 4 ayat 1, Abraham itu dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 7 sampai 9, hidup dari iman, dibenarkan karena iman. Hidup ayat 9, hidup dari iman. Israel yang sejati adalah bukan karena keturunan secara fisik. Sekali lagi, Israel yang sejati adalah keturunan secara janji. Gitu ya. Jadi kalau umat Allah Israel yang sejati adalah berdasarkan janji dan berdasarkan kebaikan Allah, bukan berdasarkan keturunan. Kejadian 21 ayat 12. Kemudian ayat 8.
Mari kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat 8. Di sini Paulus sedang menggunakan istilah daging yang menunjukkan kepada nenek moyang bangsa ini, gitu ya. Roma 1 ayat 3, Roma 4 ayat 1, Roma 1 ayat 3 saya bacakan. Yang dikatakan konteksnya daging tadi. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini ya. Di sini Paulus sedang menggunakan istilah daging yang menunjuk kepada nenek moyang bangsa ini. Jadi seperti kutipan Roma 1 ayat 3, Roma 4 ayat 1. Jadi apakah kita akan katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sekali lagi, menggunakan kata jasmani. Bahkan Roma 9 ayat 3 dan Roma 9 ayat 5, ia sedang mengkontraskan keturunan jasmani Abraham, orang Yahudi, ayat 9:3 tadi, dengan anak-anak rohani, anak-anak perjanjian dari Abraham, yang mereka mempercayakan imannya, dirinya kepada Mesias yang dijanjikan Allah melalui iman. Kemudian, ini kita paparkan dulu nanti baru kita tanya jawab ya. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-9. Ayat 9 ini adalah kutipan dari Kejadian 18 ayat 10 dan 14. Ayat 9 saya bacakan. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini adalah kutipan dari Kejadian 18 ayat 10 sampai 14, ayat 10 dan 14 mengenai anak perjanjian benih yang berasal dari Sarah atas inisiatif Allah. Saya boleh bacakan di Kejadian 18 Kejadian 18 ayat 10. Bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang ada di belakangnya. Kemudian ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di pada ayat yang 9 ini kutipan Paulus. Ini kalau kita lihat kan di dalam Roma 6 Roma 9 ayat 6 sampai 13, Paulus itu lebih banyak kutip dari Perjanjian Lama. Loh, kenapa begitu? Karena dia lagi ngomong sama orang-orang Yahudi. Jadi dia banyak ngutipnya tuh dari PL, gitu ya. Bahkan ketika di dalam ayat 9 pun, dia kutipnya dari Kejadian 18 ayat 10 dan Kejadian 18 ayat 14 mengenai tentang anak perjanjian yang berasal dari kata benih tadi ya. Anak perjanjian atau benih tadi akan berasal dari Sarah. Ini merupakan adalah inisiatif Allah begitu ya, bukan suka-sukanya di Sarah maupun Abraham saat itu. Hal ini pada waktunya akan berpuncak pada kelahiran Mesias. Ishak adalah penggenapan khusus dari janji Allah kepada Abraham. Ya, kita tahu sendiri kejadian itu ada di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, jadi menjadi satu keunikan ketika melihat teks ini Roma 9 ayat 6 sampai 13 ini, Paulus itu cenderung banget mau menggambarkan dari tadi yang mau disinggung Paulus itu soal iman. Tapi dia ngutipnya itu selalu dari Perjanjian Lama gitu ya. Tentang keturunan. Kamu bangsa Yahudi, kamu berpikir bahwa karena kamu punya keturunan Yahudi, kamu punya keturunan dari bapak-bapak leluhurmu, dan kamu merasakan bahwa kehidupanmu adalah suatu kehidupan yang benar, bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang sudah pasti dipastikan selamat. Tetapi pada penekanan di sini nanti kalau terus lanjut, ada penekanannya bahwa kamu itu dibenarkan bukan karena garis keturunanmu, tapi berdasarkan iman. Nah, mungkin pada ayat yang ke-10 mungkin dilanjutkan pembahasan ini oleh Contoh Sofian ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan saya akan melanjutkan pembahasan dari ayat ke-10 sampai ke-13. Ya, benar sekali bahwa ayat yang ke-10 sampai ke-13 ini merupakan penjelasan Paulus yang lebih jauh lagi dari ayat yang ke-7 sampai ke-9 untuk berargumen dengan orang-orang Yahudi yang non-Kristen, yang dimana mereka menekankan bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada
orang Israel secara fisik atau faktor keturunan. Nah, memang berbicara tentang Israel memang harus kembali kepada Perjanjian Lama, yaitu berbicara tentang sejarah Israel itu sendiri, mulai dari kisah Abraham. Dan pandangan ini memang sudah lazim bagi orang-orang pada zaman itu, baik orang Yahudi sendiri ataupun orang non-Yahudi, karena memang Israel itu identik dengan, mereka langsung mengingat tentang sejarah bapak leluhur mereka, yaitu Abraham. Nah, di sini di ayat ke-10, Paulus melangkah lebih jauh ke generasi berikutnya setelah dia berbicara tentang Abraham. Ya, jadi dalam memberikan penjelasan untuk ayat yang ke-7 sampai ke-9. Nah, jadi tujuan Paulus menjelaskan bahwa kisah Esau dan Yakub dikarenakan banyak orang Yahudi itu tidak menerima Injil dan percaya bahwa keselamatan hanya diberikan kepada Israel secara fisik, Bapak Ibu. Jadi kisah tentang Allah yang memilih Yakub dan bukan Esau itu sebenarnya memberikan dukungan kuat terhadap argumen Paulus dalam menghadapi orang-orang Yahudi ya yang tidak menerima Injil, yaitu bahwa perjanjian datang dari pilihan Allah yang menetapkan bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan. Jadi ada beberapa argumen Paulus untuk menjawab keberatan-keberatan orang Yahudi ini, karena mereka itu tidak bisa menerima Kristus sebagai Mesias. Jadi akhirnya Paulus itu merujuk kembali ke kisah Perjanjian Lama. Kalau kita melihat Paulus mengangkat kembali sosok Ribka. Dan kenapa Paulus mengangkat sosok Ribka? Karena Ribka dan Sarah itu memiliki kondisi yang sama, yaitu kedua perempuan ini dikatakan sebagai perempuan yang mandul. Jadi orang Yahudi karena ini dengan begitu orang Yahudi dapat menentang Paulus karena alasan ya Ishak dan Ismail ini adalah saudara tiri karena beda ibu. Nah, kali ini Paulus memakai kisah ini nih, Esau dan Yakub, bahwasanya mereka ini memiliki ibu yang sama, yaitu Ribka. Itu untuk menghindari argumen orang Yahudi. Dan yang kedua, Paulus juga menjelaskan bahwa kisah Paulus itu tidak bisa berhenti sampai Abraham saja. Dia tetap harus melanjutkan generasi berikutnya, yaitu berbicara tentang keluarga Ishak. Karena orang Yahudi akan berpendapat bahwa ya Ishak itu lebih disukai daripada Ismail, karena mereka memiliki ibu yang berbeda. Karena Allah memang memberi memilih Sarah. Tapi karena usaha manusia, Abraham kan memilih Hagar. Tetapi Allah lebih menyukai Sarah nih. Orang Yahudi bisa beralasan seperti itu. Tetapi Paulus mengangkat kisah sejarah ini bahwasanya sejarah tentang Esau dan Yakub yang memiliki ayah dan ibu yang sama. Jadi mereka tidak bisa memakai argumen itu. Lalu yang ketiga adalah Tuhan berkata bahwa Yakub akan menjadi tuan, kira-kira menjadi tuan, dan Esau akan menjadi hamba. Dan pernyataan itu sebelum Esau dan Yakub ini dilahirkan. Dan ini menyiratkan bahwa pemilihan Allah itu memang berdasarkan kehendak Allah sendiri, berdasarkan kedaulatan Allah sendiri, bukan karena kapasitas alami manusia, bukan karena ketaatan beragama, atau mungkin bukan karena kualitas iman yang menentukan jalan hidup masing-masing Esau dan Yakub itu. Bukan, tetapi sebelum Esau dan Yakub dilahirkan, Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan. Jadi jauh-jauh hari bukan karena campur tangan manusia, bukan karena usaha manusia. Dan yang keempat adalah Yakub itu lebih muda ya. Artinya kalau dilihat dari preferensi manusia, umumnya itu di dalam keluarga Yahudi itu selalu mengistimewakan anak yang sulung. Dan terbukti bahwa Ishak itu ingin memberikan hak kesulungan itu kepada Esau sebetulnya. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Karena Allah memilih Yakub dan Ishak memilih Esau. Dan itu artinya menunjukkan bahwa dari keempat argumen ini bahwa semua yang terjadi di dalam keluarga
Abraham, Ishak, itu menunjukkan semuanya adalah hasil pekerjaan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Bukan karena keinginan manusia itu sendiri. Bukan karena Abraham ingin punya anak langsung sesuai dengan keinginannya dia. Tetapi Allah turut campur tangan, Allah yang menentukan pilihan. Dan di ayat yang ke-11 sampai ke-12, jadi di sini Paulus ingin menyatakan bahwa ketika Allah memilih satu umat, ataupun mungkin memilih Yakub dan bukan Esau, itu bukan berdasarkan prinsip prediksi bahwa nubuatan itu kepada anak yang sulung akan menjadi hamba anak yang muda, itu lebih dulu disampaikan kepada Ribka sebelum mereka dilahirkan, seperti tadi saya katakan ya. Dan itu untuk menghindari pernyataan orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah memilih karena alasan tertentu. Ya, karena mungkin melihat kepribadian Esau dan Yakub, mereka masing-masing punya keunggulan, atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih yang membuat Allah itu kenapa harus memilih Yakub dan bukan Esau. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Allah memang memiliki kedaulatan yang sebebas-bebasnya untuk menentukan pilihannya. Dan itu dibuktikan dengan pilihan Allah sebelum Esau dan Yakub itu terlahir. Dari ayat ke-11 dan ke-12, kalau ingin menekankan bahwa pilihan Allah bukan berdasarkan keturunan manusia, dan pilihan Allah bukan karena prestasi manusia. Dan kalau kita melanjutkan ke ayat yang ke-13, jelas ayat 13 ini merujuk kepada nats dalam Maleakhi ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ketiga, di mana Nabi menggunakan nama Yakub dan Esau untuk mewakili negara Israel dan Edom. Jadi kasih Tuhan terhadap Yakub kemudian akan merujuk pada pemilihan Tuhan atas orang-orang Israel, tapi bukan individu. Dan kebenciannya terhadap Esau itu sejalan dengan itu akan menunjukkan penolakan kepada bangsa Edom. Mungkin kita akan timbul pertanyaan, apa sih maksudnya dengan Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Mengasihi dan membenci menunjukkan bahwa kasih Allah sejalan dengan pilihannya. Tuhan memilih Yakub, Tuhan mengasihi Yakub karena Tuhan memilih Yakub untuk mewarisi berkat yang dijanjikan pertama kali kepada Abraham. Dan meskipun dikatakan bahwa Allah membenci Esau, toh Allah tetap memberkati keduanya menjadi bangsa yang besar. Kalau Esau itu menjadi bangsa Edom, Yakub menjadi bangsa Israel. Namun kedua bangsa ini Tuhan pilih. Dan Allah menetapkan pilihan untuk keturunan Yakub yang menggenapi rencana Allah. Jadi kalau kita mendefinisikan kata kebencian, di sini alangkah baiknya kita mendefinisikan dengan kebalikannya. Kebalikan dari benci itu ya kasih. Jadi kebencian Allah kepada Esau, baik itu merujuk kepada keputusan Allah untuk tidak memberikan hak istimewa kepada Esau. Karena mungkin yang terbaik yang mungkin bisa kita pahami, yaitu menolak dengan kebencian. Maksudnya menolak itu bukan karena dibawa, membenci itu bukan karena faktor emosi, bukan karena faktor perasaan. Tetapi kita lebih melihat membenci itu kita soroti berdasarkan tindakan yang Allah lakukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa atribut Allah itu adalah salah satunya adalah kasih. Dan tidak mungkin Allah menyangkali atributnya yang kasih itu dengan membenci Esau. Tetapi sering sekali dipakai istilah benci dan kasih untuk membandingkan, untuk mengkontraskan. Dan misalnya Allah tetap mengasihi dunia, dan apa yang Dia ciptakan Dia kasihi. Tetapi Allah tetap memiliki kedaulatan mutlak untuk memilih apa yang Allah kehendaki.
Jadi dari sini, dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, Paulus banyak mengutip PL dengan membandingkan dua bersaudara tadi. Jadi ada dua bersaudara, yaitu Ismail dan Ishak, ada Yakub dan Esau. Hal ini mengungkap bahwa Allah telah menentukan umat pilihannya sendiri. Tetapi sayangnya banyak umat pilihan Allah tidak percaya atas penggenapan Allah itu melalui Kristus. Jadi dari perikop yang kita bahas malam ini pada dasarnya ditulis untuk menjelaskan tentang kedaulatan Allah dalam memilih kepada orang Yahudi. Dan kita tidak berhak untuk menuntut Allah karena Dia yang memiliki yang berdaulat, yang bisa menentukan pilihan. Dan Paulus ingin menjelaskan mengapa yang satu diselamatkan dan yang satu tidak. Dan dari sini, dari perikop yang kita bahas ini, inilah argumen yang ingin disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang menolak Kristus sebagai Mesias. Dan penjelasan Paulus tentang kedaulatan Allah seharusnya sudah cukup menjelaskan bahwa firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Injil yang dibawakan oleh Paulus itu sebenarnya tidak bertentangan, bahkan utuh. Karena Kristus sejak awal di dalam Perjanjian Lama telah ditentukan Allah untuk menjadi Mesias. Allah di dalam kedaulatannya memilih keturunan Abraham secara fisik, secara jasmani untuk mendatangkan juru selamat bagi seluruh bangsa-bangsa, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan untuk kesimpulan dari ayat ini, saya kembalikan kepada Cuantau Indra untuk memberikan kesimpulan akhir. Jadi sebelum sampai kepada kesimpulan, ada satu gambar yang ingin saya lihatkan di slide. Mungkin rekan-rekan boleh memperhatikan di dalam slide. Ini supaya kita tahu bersama bahwa yang dikatakan bahwa kenapa pemilihan Israel berdasarkan itu ada keturunan ya. Ada Abraham, ada janji yang diikat di dalam bapak-bapak leluhur, ada di janji itu ada dalam Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan sampai kepada Israel. Jadi kalau melihat di gambar itu kan ada yang tidak berwarna itu ya. Itulah kita yang dikatakan bahwa kita bukanlah menjadi suatu sedaging dengan Abraham, tapi kita seiman dengan Abraham. Gitu ya. Makanya kita dikatakan ya kita bukan orang Israel, tapi kita adalah umat Allah. Umat Allah dikatakan umat Allah adalah umat yang beriman kepada Allah, sama seperti imannya Abraham. Jadi kalau lewat gambar ini bisa dijelaskan bahwa Allah mengikat perjanjiannya dengan bapak leluhur dari Abraham, Ishak, Yakub. Anda bisa lihat ya, janji itu tetap terus turun gitu. Tidak putus, tidak gagal, mungkin tidak ada efeknya janjinya, bukan. Tapi malah janji itu terus turun gitu ya. Itu tetap terus ada, bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya gitu ya. Nah, sebagai suatu bagian dalam kesimpulan kita, nanti habis itu kita boleh saling diskusi. Nah, penggunaan 25 kali kutipan dari Perjanjian Lama dalam pasal 9 sampai pasal 11. Jadi dari pasal 9 sampai pasal 11, itu ada sekitar Paulus mengutip 25 kutipan dari Perjanjian Lama. Ini menunjukkan keinginan Paulus untuk menggambarkan paradoks Israel tersebut dari Perjanjian Lama. Sebagaimana dalam pasal 4, mayoritas dari keturunan jasmani Abraham telah menolak Allah. Bahkan sejak di masa lampau. Kita bisa lihat nanti dalam mungkin saya bacakan contoh ini, bisa mungkin bacakan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 51. Mungkin contoh Sofian bisa bantu saya untuk membacakan Kisah Rasul 7 ayat 51. Baik. Silakan contoh. Kisah Rasul 7 ayat 51. Ya, Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Dan juga di dalam Nehemia 9 ayat 30 sama. Bagaimana mereka juga itu boleh dari keturunan jasmani Abraham justru malah menolak. Gitu. Tadi kalau kita lihat gambarnya seharusnya kan mereka diikat dalam perjanjian. Iya, diikat perjanjian dari segi jasmani, tapi dalam ketika kehidupan kerohanian mereka malah justrunya mereka menolak Allah gitu, bahkan dari masa lampau. Diambil kutipan dari Kisah Rasul 7 ayat 51 dan Nehemia 9 ayat 30. Paulus menjelaskan maksud penebusan seluruh umat manusia yang pada mulanya tampak sepertinya Allah memilih hanya beberapa orang dan menolak yang lainnya. Namun demikian, fokusnya bukanlah pada pribadi demi pribadi, melainkan pada rencana penebusan Allah yang
abadi. Tadi sudah sempat disinggung oleh Contoh Sofian mengenai rencana penebusan Allah yang abadi. Nah, tekanan kunci dari konteks ini adalah bahwa kedaulatan Allah dinyatakan dalam kemurahannya, bukan kekuasaan semata-mata. Bahkan tadi bukan, Contoh Sofian bilang bukan prediksi, yang mana nih yang bagus nih, keturunan mana nih yang benar nih. Enggak, bukan dari situ. Tapi kedaulatan Allah dinyatakan dalam kemurahannya, bukan kekuasaan semata-mata. Namun Allah memilih untuk memberkati orang yang tidak layak melalui apa? Imannya, iman terhadap kepada Kristus, bukan atas dasar apa? Prestasinya. Apalagi bukan jadi kamu. Bukan karena kamu bangsa yang besar, bukan karena kamu punya prestasi yang banyak, bukan karena kamu bangsa yang kuat, aku pilih kamu. Bukan, tapi itu berdasarkan kemurahan dan kekuasaan Allah semata-mata. Nah, sebagai satu refleksi mungkin bagi setiap kehidupan kita, mungkin saya bisa tuliskan ini ya. Bicara soal iman di dalam Yesus Kristus, maka keselamatan yang diterima dari Allah bukan berdasarkan pemberian dari keturunan, melainkan diterima secara pribadi dalam relasi dengan Allah. Ya, mungkin pembahasan kami sampai sini dulu. Nanti kita boleh sama-sama sharing dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ya. Saya serahkan kepada moderator, Tentu Wandi. Ya, menarik ya, hari ini kita bahas bagaimana situasi di dalam Roma 9. Ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari, bagaimana Israel sebagai umat pilihan, bagaimana di sini banyak hal-hal yang dikutip juga dari Perjanjian Lama. Dan kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan, atau mungkin ada hal yang bingung mau diperjelas kembali, atau mungkin ada hal yang menarik mau diterangkan dari bagian ini. Oke, kita mulai mungkin dari satu pembahasan ya, contoh. Saya mau ada yang mana nih? Contoh Sofian atau contoh Indra nih? Contoh Indra dulu ya mungkin ya. Contoh Indra, di sini kan kelihatan banget ya superioritas dari Israel. Bagaimana Israel kelihatan superioritas, dan di sini ada bagian-bagian di mana ada tentang yang sulung dan yang bungsu. Secara tidak langsung bagian teks ini ya, kalau ngomong dalam bahasa sekarang, itu mau menegur Israel yang seperti apa sih? Mau menegur umat yang seperti apa sih? Contoh? Ya, kalau kembali kepada teks ya, kalau dilihat di sini kan mau menegur orang Israel yang mana nih? Mau yang bungsu apa yang sulung gitu ya maksudnya ya? Iya. Nah, kalau mau dilihat ini kan orang Yahudi yang ada di Roma ini, Paulus itu mungkin tidak mendeskripsikan ini orang yang ini harus saya tegur, orang ini harus dari sisi ini masuknya, tapi dia lihat dari keseluruhan sejarah Israel gitu ya. Makanya selalu ketika ayat 6 dimulai dengan bahwa tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal, nah perhatikan ya kata kalimat ini, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dari sini aja udah dijelasin bahwa dia nggak ada satu mendefinisikan sendiri teguran ini untuk siapa, gitu ya. Tapi lebih tepatnya mungkin kepada orang Israel saat itu. Jadi bahwa sebenarnya bukan lagi berdasarkan keturunan kamu secara fisik atau secara jasmani teguran itu, tapi kepada setiap orang Israel yang ketika mengerti bahwa sejarahnya mereka itu punya bawa-bawa sejarah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tuh Allah tuh tetap ada perjanjiannya dengan mereka. Jadi ketika dia menegur orang Israel saat itu bukan superioritasnya, ini didefinisikan, saya lagi mau tegur yang A, nanti yang B belakangan ya, saya tegur yang A dulu, nanti setelah A yang selesai baru yang B. Enggak, tapi tetap ini ketika kalimat ini atau firman Tuhan ini ketika ditulis oleh Paulus, bahkan di sini terus dijelaskan bahwa ini untuk semua orang Israel. Kalau lihat dari ayat 6 ya. Dan ayat yang ke-7 juga, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Nah, sama. Mulai lagi diceritakan terus sejarahnya bangsa Israel. Jadi ketika Paulus lagi ngomong sama jemaat di Roma kepada orang Yahudi, tetap sejarahnya Israel itu tetap tidak putus. Tetap terus diceritakan lagi sama Paulus kepada orang Yahudi yang ada di Roma. Ya jelas, maksud Paulus sebenarnya bukan mau ceritain tentang soal sejarahnya, tapi penekanannya bagaimana kehidupan kamu itu tetap bukan sombong karena hebat dan karena kamu bangsa yang terpilih,
bukan kamu sebagai bangsa yang superior, sehingga kamu bisa mengatakan bahwa kehidupan itu ya aku bisa sesuka aku. Enggak, tetap yang mau dijelaskan Paulus tetap kalau konteks sebelumnya dan sesudahnya tetap bahasnya itu pasti soal iman. Nanti untuk refleksinya mungkin bisa ke bagaimana kehidupan seorang Kristen ketika dia sudah menjadi umat Allah, bagaimana imannya. Mungkin begitu sih. Iya. Kalau saya lihat sini juga bagaimana kebanggaan Israel itu semua diruntuhkan ya. Israel kan bangga banget terhadap silsilah mereka kan. Betul. Garis keturunan mereka. Itu runtuh dibuat dengan bagian teks ini. Betul. Iya. Israel juga runtuh dengan apa? Dengan kebanggaan mereka terhadap nenek moyang mereka. Terhadap Musa, terhadap nenek moyang mereka. Dan ternyata Tuhan juga menunjukkan bahwa garis keturunan kamu itu bukan garis keturunan yang perfect banget loh. Betul. Ya, baik juga loh. Tuhan juga menunjukkan hal seperti itu. Ada latar belakang kamu yang juga buruk yang Tuhan perbaiki di situ. Yang Tuhan juga, Tuhan anggap itu kalau kita ikutin standar sebagai umat pilihan, otomatis standar itu nggak akan masuk sebagai umat pilihan. Bagaimana garis keturunan jelek? Tapi Allah buat hal tersebut buat Israel, tapi mereka tetap sebagai umat pilihan. Dan itu jadi satu hal yang apa ya? Gimana ketidaksempurnaan yang Tuhan buat sempurna buat umatnya. Ya kalau mau dibilang, ya kalau mau dibilang betul tuh contoh Wandi ya, karena kalau mau dilihat dari runtutannya, kan seperti yang saya kutip dari Kisah 7 ayat 51 bahkan ayat 9 ayat 30, itu bahkan bapak leluhurnya itu bukan yang hidupnya tuh lurus banget. Seandainya standar yang diminta Tuhan itu tanpa cacat celah, maka bukan bangsa Israel pilihannya. Kan gitu jawabannya kan berarti. Karena kan dalam setiap rentetan masalah dalam bapak leluhurnya mereka pun sama. Tetap juga ada yang menentang kepada Allah keturunannya, bahkan juga yang memberontak. Bahkan dalam Kisah 7 ayat 51 dibilang, kamu sama kayak nenek moyangmu. Gitu ya. Nah, jadi seandainya memang kesempurnaan, tadi betul yang diangkat dari contoh Andi, seandainya kesempurnaan yang menjadi standar utamanya Allah untuk memilih bangsa Israel, maka bangsa Israel sudah dikatakan cacat bercela, ini pasti tidak mungkin menjadi suatu umat pilihan. Tapi kembali lagi yang menjadi satu kesimpulan, bukan lagi perjanjian ini ketika diikat dan terus berjalan sampai saat ini, bukan lagi bicara tentang pribadi ke pribadinya, tapi bagaimana rencana besarnya Allah itu tetap terus jalan sampai kepada penebusan Sang Mesias itu. Gitu ya. Dalam perjanjian baru sampai terjadinya pada penebusan Sang Mesias itu. Mungkin begitu, contoh. Iya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung buka audionya, bisa langsung tanya, atau bisa chat Bapak Ibu. Ya, kita sering sekali menemukan bahwa latar belakang kita juga latar belakang yang tidak sempurna ya. Tapi kita diberikan Tuhan iman pada waktu ini. Pada saat ini kita nggak sangka bahwa Tuhan berikan iman yang segini kokohnya terhadap Kristus, terhadap Tuhan. Tapi kalau ke belakang tuh, sorry itu keluarga saya berantakan, bahkan dulu latar belakangnya saya jelek, tapi Tuhan berikan iman yang begitu luar biasa. Dari Israel hari ini kita juga belajar hal tersebut ya, bagaimana Tuhan berikan iman, Tuhan berikan sesuatu hal yang luar biasa tanpa melihat latar belakang kita yang lebih dahulu. Kalau hari ini kita udah pakai standarnya manusia, otomatis kita udah nggak masuk standar nih. Kita udah nggak masuk standar. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Saya pindah ke contoh Sofian. Contoh, kalau lihat hari ini contoh, bagaimana Israel diberlakukan segitu istimewanya dengan latar belakang yang mungkin yang tidak baik. Setiap kita punya latar belakang contoh. Saya punya latar belakang, contoh punya latar belakang. Bagaimana kita memaknai satu latar belakang yang mungkin buruk, mungkin dinilai orang lain tidak baik, tapi hari ini kita mau berubah nih. Kita mau beriman kepada Kristus. Contoh. Oke. Justru kita kalau melihat latar belakang Israel, justru kita melihat kalau kita menyoroti latar belakang kita, memang di dalam Alkitab ini memang Alkitab secara gamblang memaparkan kebobrokan
dari bangsa Israel itu sendiri ya, sepertinya tidak ditutup-tutupi akan kebobrokan bangsa Israel ini. Hal ini menunjukkan bahwa kejelekan dari Israel, kebanggaannya ataupun apapun juga, itu menunjukkan bahwasannya kasih Allah itu begitu besar. Dan bahwa dari kejelekan Israel itu dikatakan sebagai bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang bebal, atau bagaimanapun itu membuat kita seharusnya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu harusnya bersyukur. Sepertinya bangsa Israel itu bisa jadi bangsa yang kalau kita lihat kejahatan-kejahatannya dari perjanjian lama itu begitu jatuh sekali, bisa dikatakan kebobrokan moral gitu loh. Dan saya percaya kita semua juga mungkin tidak sebejat bangsa Israel ya, tidak tapi kalau kita melihat kita ini walaupun bukan sebagai keturunan Israel secara fisik, secara jasmani, kita mendapat satu kesempatan untuk menerima berkat dari Abraham itu. Seharusnya kita ini benar-benar harus bersyukur gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya kebanggaan itu tidak ada artinya. Bukan karena kelebihan bangsa Israel itu karena mereka itu menjadi umat pilihan. Nah, apalagi melihat kitanya sendiri. Kitanya sendiri juga bukan karena prestasi kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena siapa diri kita, bukan karena prestasi kita mendapat satu anugerah, mendapat satu kasih karunia dari Allah. Tetapi hari ini kedaulatan Allah menyatakan kalau kita ini bisa menjadi seorang Kristen, seharusnya kita benar-benar harus hidup berdasarkan iman itu sendiri. Bahwasanya iman kita itu kepada Kristus Yesus yang adalah Mesias kita. Sampai kira-kira begitulah, atau Pandi. Iya, saya sering sekali merasa gini ya, orang yang memiliki latar belakang yang begitu luar biasa, mungkin dia seorang yang berdosa, seorang yang tidak layak, tapi dia diberikan satu hati untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan Kristus, dan terlebih dia diberikan kesempatan kembali. Saya yakin bahwa satu hal, saya percaya bahwa apa hal yang buruk yang terjadi di belakang kita itu tidak menggagalkan rencana Tuhan. Tidak menggagalkan rencana Tuhan. Sama halnya seperti Israel ya, kita lihat hari ini. Mungkin dalam siklusnya dia harus berhadapan dengan bagaimana orang-orang berhadapan dengan silsilah yang tidak baik, berhadapan dengan situasi yang tidak baik, tapi rencana Allah tetap terjadi. Bagaimana mereka tetap umat pilihan, dan yang paling luar biasa, Yesus tetap lahir dari umat Israel hari ini. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, atau hari ini mau bersaksi tentang bagaimana ternyata hal yang buruk yang terjadi di belakang saya itu tidak membuat kedepannya saya buruk, tapi kedepannya rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidup saya. Ya. Iya. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Mungkin dari rekan-rekan hamba Tuhan yang lain mau menambahkan dalam bentuk ulasan, dalam bentuk tanggapan, juga silakan ya. Mungkin ada yang mulai menggelisahkan hatinya. Waduh. Ya, Peter, silakan Peter. Thank you. Ya, thank you moderator. Saya mau nanya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih ya. Tadi disebutkan kalau bangsa Israel ini bukan bangsa, seperti maksud itu anak sebagai
iman gitu kan, iman. Jadi apakah kita ini disebut bangsa Israel juga? Thank you. Oke. Ini mau siapa yang jawab? Mau contoh yang mana? Silakan. Oke, karena saya moderator saya tentukanlah. Contoh contoh Sofian bisa jawab terlebih dahulu mungkin contoh. Audio guys contoh. Oke, jadi dari pembahasan kita ini mau menunjukkan bahwa Israel itu kan sebagai mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya diterima karena faktor jasmani ya atau fisik. Tetapi kan Paulus menyanggah bahwasanya keselamatan itu bukan karena keturunan, tetapi kita memandang bahwa kita menyoroti Israel itu bukan dari segi fisik, tetapi kita melihat perjanjian itu kembali. Kita menyoroti Israel secara perjanjian, dan perjanjian yang ditekankan oleh Paulus itu bukan merujuk kepada perjanjian hanya untuk orang Israel itu sendiri, tetapi intinya adalah ketika setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus sebagai penggenapan dari perjanjian itu, maka kita akan terhitung. Kita bukan katakan kita terhitung umat Allah. Kita secara keturunan kita bukan orang Israel, tetapi kita dihitung sebagai umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman itu. Karena iman kepada Kristus, kita juga akan memperoleh berkat dari perjanjian Allah dengan Abraham, dan Abraham itu memang adalah dari Israel Israel. Tapi kita bukan secara hurufiah, kita bukan keturunan Israel, tetapi kita masuk sebagai umat pilihan Allah. Kita karena iman kita kepada Mesias itu yang digenapi melalui Kristus Yesus. Kira-kira. Ya, mungkin contoh Indra mau menambahkan. Ya, tadi seperti gambar yang ada sempat saya share juga di share screen tentang pramis itu. Tadi juga sempat disebutkan oleh contoh Sofian bahwa ya jelas kita dari keturunan fisik ya bukan dari orang Israel, tapi kita dikatakan umat Allah karena kita mempunyai iman yang sama seperti imannya Abraham. Ya, begitu iman yang kepada Allah itu sendiri. Izinkan saya mengutip firman Tuhan dari Roma 11 ayat 30. Roma 11 ayat 30 untuk menjawab saudara Peter. Roma 11 ayat 30 sampai 31. Roma 11 ayat 30 sampai 31 saya bacakan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kalau sampai saat ini, saya dan kita dan orang Israel sama-sama ini kita memperoleh kemurahannya Allah gitu sih. Lebih tepatnya begitu. Kalau mau disama-samain ya, kita itu sama-sama memperoleh kemurahannya Allah. Bangsa Israel tidak taat, ya kita juga tidak taat. Bangsa Israel juga berdosa, ya kita juga berdosa. Tetapi karena kemurahannya Allah itu, kita itu menjadi umatnya Allah, yaitu umat yang beriman kepada Allah sendiri. Maka nanti ditutup di dalam Roma 11 ayat 36, mau dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan atau pusat tertinggi nanti orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, kita semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetap ujung-ujungnya tetap kembali kepada kemuliaannya di Allah sendiri. Jadi tetap pusatnya akan tujuan kita nanti pun sebagai seorang umat Allah, kita juga tetap kembali melihat tentang krisis itu sebagai kemuliaan yang tertinggi. Mungkin begitu. Iya. Apakah sudah cukup, Pak Peter? Cukup, moderator. Thank you so much. Oke, terima kasih. Ya, banyak penekanan tentang Israel secara iman dan Israel secara iman dan Israel secara
jasmani, mungkin bisa dibaca berapa ayat, itu menjadi satu modal di mana kita belajar dari awal Roma, bagaimana kita belajar kitab Roma, bagaimana ada penekanan terhadap Israel yang awalnya adalah secara jasmani dan Israel yang secara iman, yaitu iman yang diwariskan oleh Abraham. Ya, hari ini kita sampai di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar hari ini bagaimana setiap kita adalah Israel yang telah diwariskan iman tersebut, Israel yang secara garis keturunan adalah Israel yang benar-benar pada dasarnya adalah Israel yang gagal. Kita dapat melihat ada hal-hal yang sesungguhnya tidak masuk standar, Bapak Ibu. Tapi rencana Tuhan, janji Tuhan tetap terlaksana bagi Israel. Rencana Tuhan, janji Tuhan tetap terlaksana. Kristus tetap hadir, janjinya tetap terlaksana bagi umatnya. Ya, mungkin ada penekanan lain untuk menutup pertemuan kita hari ini dari contoh Indra dan contoh Sofian. Mungkin saya kasih kesempatan, mungkin ada satu kesempatan orang lagi deh ya. Ini Pak Ya, William. boleh. Ya, aku mau menambah yang tadi yang pertanyaan mengenai bangsa Israel. Ini saya boleh share screen nggak? Oh, nggak bisa ya. Ya udahlah. Boleh. Share screen, boleh. Oh, boleh. Sebentar Saya ya. mau share ayat aja sih, biar sama-sama baca gitu. Oke, boleh. Belum. Silakan kok. Udah di allow belum? Oh, belum ya? Bentar Saya ya, belum bentar. host disable participant screen Oke, sharing. udah boleh. Coba. Oke, sip. Ini. Nah, ini saya rasa ini sangat mendukung apa yang dipertanyakan tentang bangsa Israel. Kita ini bangsa Israel secara iman ya. Coba di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita anak, kita kan kalau dengan iman kan kita sekarang status kita anak Allah. Ya kan? Maka kita juga ahli waris. Ini sudah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah? Ya janji yang kepada bangsa Israel itu menurut saya ya. Yang menerimanya bersama dengan Kristus tentunya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia. Supaya dipermuliakan. Nah jadi ya saya rasa yang bisa mendukung itu di sini. Kita ini udah menjadi ahli waris. Yang berhak menerima janji. Gitu loh. Jadi ini sangat menekankan, memberi penegasan kuat, ini kita bangsa Israel juga secara iman. Secara jasmani mungkin bukan, gitu ya. Nah, kira-kira itu aja sih tambahan saya. Terima kasih kok, William. Thank you. Thank you ya. Bro. Thank you. Yuk. Betul nggak ya kira-kira, coba ditanggapi, mana tahu saya ngaco gitu. Betul ya, salah satu referensi ayatnya juga sebenarnya itu ya, dikatakan kita itu ada ahli waris ya. Tetap janjinya Tuhan kepada kita juga, kita kan diberkati. Bukan berarti kita nggak diberkati, oh Israel aja diberkati, kita enggak. Kita cuma dapat proses kependeritaannya aja ya, enggak juga. Buktinya sampai detik ini, bukti penyertaan Tuhan ada, kita diberkati Tuhan ada, karena tadi betul kita disebut juga sebagai ahli waris. Kita boleh juga memanggil dia sebagai Bapa, karena kita sebagai anak, gitu kan. Bahkan kita ketika dikatakan lahir baru, kita sudah dikatakan ya kita adalah anaknya dia juga gitu. Jadi thank you loh udah ingatin lewat ayatnya itu. Thank you. Iya. Kita disebut anak Allah, tetapi ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang bangsa Israel adalah yang sulung ya. Kita ini bisa dikatakan sebagai diadopsi lah, ya seperti itu. Tapi kita juga mendapatkan warisan ya dari berkat Abraham itu karena iman kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Ya, kembalikan kepada moderator. Iya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan untuk penutup sesi kita hari ini dari kedua pengaji kita? Iya. Bapak Ibu, hari ini sesi kita sampai di sini. Bagaimana kita telah belajar satu bagian lagi dari kitab Roma. Kita belajar hari ini bagaimana setiap kita diberi satu kesempatan, diberikan satu hal yang berharga, yaitu kita menjadi satu
umat pilihan Allah, menjadi Israel yang diwaris iman kepada setiap kita. Yuk, hari ini kita telah selesai, kita akan menutup sedikit dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, ketika Tuhan izinkan kami belajar satu bagian lagi dari kitab Roma, Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan untuk satu pembahasan yang begitu baik Tuhan dari kedua pengaji kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati hidupnya, Tuhan yang berkati untuk pelayanannya dan keluarganya. Tuhan juga berkati untuk setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini mengikuti pembahasan pada malam hari ini. Tuhan sertai setiap jemaat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan untuk terus belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.